Oke? Kakak Ai, beda sosial mungkin pada ada di atas, di bawah kau ada. Itu tak kau ada, hidup aku kau ada, karena engkau Yesus. Shalom. Shalom, kau ada di atas, masuk atas siap untuk beribadah. Oke, bukan hanya Fani, bukan hanya Tessa, bukan hanya anak-anak jemaat tua, tapi seluruh anak-anak yang mengikuti ibadah online di saat ini, kakak pengasuh mengajak semua, mari kita beribadah kepada Tuhan Yesus dengan ungkapan syukur dan sukacita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom adik-adik, hari ini kita penuh dengan sukacita. Dan sekarang kakak pengasuh mengajak kita semua bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu baru yang berjudul Ayo Ayo Cepatlah. Ikuti gerakan kakak pengasuh ya. Ayo 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 cepatlah. Ayo 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 jangan terlambat. Ayo 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo 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 cepatlah. Ayo 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 jangan terlambat. Ayo 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, syalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Ayo 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 cepatlah. Ayo 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 jangan terlambat. Ayo 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo 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 cepatlah. Ayo 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 jangan terlambat. Ayo 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, syalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun bernyanyi, syalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Nah adik-adik, setelah kita puji Tuhan, mari siapkan diri kita untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pagi yang indah dan sukacita yang sangat luar biasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Di saat ini kami akan beribadah, kiranya Bapa memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya boleh jadi di dalam taman. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, dengan penuh sukacita, mari kita puji Tuhan dengan menyanyikan satu lagu yang berjudul Senang-Senang. Ikuti gerakan kakak pengasuh di depan.
penuh semangat untuk memuji Tuhan. Mari kita menyanyi dari lagu Sungai Sukacitamu. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, pertama Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Tetapi sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik yang manis, kita berdoa untuk meminta tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, di saat ini kami ingin mendengar firman Tuhan. Untuk itu kami mohon dengan kerendahan hati, kiranya Engkau mau datang jamah kami dengan jamahan Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang akan kami baca dan kami dengar dapat kami pahami, dan dengan tuntunan Roh Kudus kami mau melakukannya dalam hidup kami dari hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita berjudul Elia dan Janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda
untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada ibu itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau membuat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah firman Tuhan di saat ini. Apa kabar kalian hari ini? Tentunya kalian baik-baik saja ya. Kakak berharap kita semua tetap jaga jarak, pakai masker, dan jangan lupa mencuci tangan dan kaki. Nah adik-adik, dari pembacaan kita tadi, 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16, tokoh Alkitab siapa saja yang adik-adik dengar tadi? Ayo siapa? Ya, 1 Nabi Elia. Yang kedua lagi siapa? Yang kedua janda di Sarfat. Ya adik-adik, di saat ini kakak mengajak kita semua duduk tenang, lipat tangan, pandangan ke depan, dan kita akan menyaksikan tampilan berikut ini. Silakan menyaksikan. Elia, ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia lalu pergi ke Sarfat. Beta haus, ibu mau ambil air buat beta minum. Ibu, kalau bisa sekalian dengan roti buat beta makan karena beta lapar. Demi Tuhan yang hidup, saya tidak punya roti. Yang ada padaku segenggam tepung di tempayan, sedikit minyak di buli-buli. Saya mengumpulkan kayu bakar ini untuk pulang bikin roti dan
makan buat saya dan anak saya. Tapi setelah itu mungkin kami mati karena kami tidak punya apa-apa lagi, Bapak. Ibu pergi bikin beta roti yang kecil, kemudian sisanya buat ibu anak. Dan juga ibu jangan ragu, sebab begini firman Tuhan Allah Israel, tepung saya akan pernah habis, dan minyak di buli-bulian saya akan pernah berkurang, sampai Tuhan Allah turun. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Silakan, Bapak. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Tuan. Ada apa? Tuan, tolong selamatkan anakku, Tuan. Dia tidak bersuara lagi, Tuan. Apakah ada kesalahan dosa yang saya lakukan sehingga anakku tak bersuara lagi, Tuan? Tolong, Tuan, tolong selamatkan dia, Tuan. Dia ada berbaring di luar. Kalau gitu, antarkan saya ke anaknya ibu. Iya, Tuan. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya.
Tuhan, Allah Israel, apa yang diperbuat oleh keluarga ini sehingga Engkau menghilangkan nyawa anak ini. Keluarga ini telah menampung saya, Tuhan. Engkau datang dan selamatkanlah nyawa anak ini. Amin. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas dan memberikannya kepada ibunya. Adik-adik, dari cerita tentang Nabi Elia dan janda di Sarfat, adik-adik tahu, Nabi Elia ini dia selalu dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Dan adik-adik, Nabi Elia ini juga dia diberi makan. Oleh siapa ya adik-adik? Ada yang tahu ya? Ya, burung gagak. Betul sekali adik-adik. Lalu, apa yang terjadi pada saat itu adik-adik? Ternyata ada musim kekeringan pada saat itu karena tidak turunnya hujan. Ya, adik-adik, firman Tuhan datang kepada Nabi Elia berkata demikian. Elia, pergilah kamu ke Sarfat, dan di sana kamu akan menjumpai seorang janda. Nah adik-adik, kira-kira adik-adik tahu Nabi Elia ini dia dengar atau tidak perkataan Tuhan tadi? Ya, ternyata Nabi Elia dia dengar. Lalu dia pergi, dia berjalan sampai ke Sarfat. Setelah dia sampai di Sarfat, dia menjumpai seorang perempuan janda. Dia sedang mengumpulkan kayu-kayu. Nabi Elia berkata, ambilkan aku air dari kendi itu untuk aku minum. Lalu setelah itu, perempuan yang ada di situ, dia mendengar suara dari Nabi Elia. Dan dia mengangkat air dari kendi itu untuk berikan kepada Nabi Elia. Dan Nabi Elia minum air dari kendi itu. Tapi, tiba-tiba juga dia dengar suara lagi berkata begini, ambilkan juga sepotong roti untuk aku. Lalu, apa kata janda ini kepada Nabi Elia? Ya ampun Nabi Elia, persediaanku di rumahku, tepungnya tinggal segenggam saja. Dan minyak yang dibuli-buliku tinggal sedikit saja. Aku akan membuatkan sepotong roti. Sepotong roti untuk aku dan anakku makan. Aku juga mengumpulkan kayu-kayu kering. Tapi setelah kami makan, maka kami akan mati. Sebab tidak ada minyak dan tepung lagi untuk dibuatkan roti lagi. Tapi Nabi Elia berkata lagi, buatkan untukku sepotong roti terlebih dahulu. Terus bagaimana ya sikap si janda ini? Apa yang ada di pikiran si janda ini? Dia bilang begini, udah habis persediaanku. Kalau dikasih nanti sama Bapak Elia, maka saya dan anakku makan apa lagi? Tetapi akhirnya si janda ini, dia adalah seorang perempuan yang murah hati. Dia melakukannya sesuai dengan perkataan Elia. Nah adik-adik, apa yang terjadi? Seorang perempuan janda ini, dia mulai membuat roti. Wah, rotinya sudah jadi. Rotinya ini buat siapa ya adik-adik? Buat adik-adik ya? Tidak, tentunya tidak dong. Rotinya ini buat Nabi Elia. Akhirnya Nabi Elia dia makan. Apa yang terjadi adik-adik? Ketika Nabi Elia dia makan roti ini, tepung yang ada di tempayang dan minyak yang ada di buli-buli itu tidak akan pernah habis. Nah adik-adik, di rumah si janda tadi ada satu peristiwa yang terjadi adik-adik.
Peristiwa itu adalah di mana anak dari si janda itu sakit dan tidak bernafas lagi. Si janda ini merasa sedih, meminta pertolongan dari Nabi Elia. Lalu Nabi Elia mengambil anak itu dan berdoa, meminta untuk Tuhan mengembalikan nafas ini kepada anaknya lagi. Anaknya bisa bernafas lagi dan ibu janda ini merasa senang karena anaknya yang tadi tidak bernafas bisa bernafas lagi. Dari situlah si janda ini tahu bahwa Nabi Elia ini adalah seorang imam. Nah, adik-adik, dari cerita kita di saat ini, kakak pengasuh mengajak kita semua untuk kita sama-sama belajar ya. Kita mengambil kesimpulan dari cerita tadi. Yang pertama, kita sebagai anak Tuhan, kita harus dengar-dengaran dan taat kepada Tuhan. Yang kedua, belajar menolong orang lain seperti janda di Sarfat yang mau menolong Imam Eli. Yang ketiga, kita harus bersikap murah hati. Kalau kita punya makanan yang banyak, kita harus berikan kepada siapa ya adik-adik? Ya, kita harus bagi kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yang keempat, jadikan diri kita sebagai anak-anak yang suka berbagi. Karena disitulah kehendak Tuhan bagi kita semua. Yang kelima, percaya kepada Tuhan Yesus yang memelihara hidup kita. Yang keenam, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Demikianlah cerita kita di saat ini. Adik-adik, dari cerita tadi kita belajar untuk selalu berserah kepada Tuhan. Karena dengan berserah kepada Tuhan, maka mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita. Iya kakak Inten, kita sudah puji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita. Sekarang apa lagi ya? Nah, sekarang adik-adik kita harus menghafal ayat hafalan di minggu ini. Ayat hafalan kita terdapat dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 37 yang berbunyi, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Satu kali lagi kita menghafal sama-sama. Ayat hafalan di minggu ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 37 yang berbunyi, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dihafal ya. Demikian cerita kita di minggu ini. Untuk itu kakak pengasuh mau bilang buat adik-adik, adik-adik harus menjadi anak-anak yang suka beribadah, suka berbagi kepada sesama, maka mujizat Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, saatnya kita akan berdoa syafaat. Untuk itu, kakak pengasuh minta dari adik-adik, lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, terima kasih untuk kebaikan Tuhan Yesus bagi kami. Nafas hidup dan kesehatan yang boleh kami alami sampai saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk kesempatan bagi kami bisa beribadah sekolah minggu hari ini. Sekalipun kami masih beribadah di rumah masing-masing. Terima kasih juga untuk cerita yang baru saja kami dengar bersama. Buatlah kami untuk belajar taat, menolong sesama, dan murah hati. Berkati juga Papa, Mama, pendidikan kami, agar kami terus rajin belajar dan menjadi anak yang punya masa depan. Berkati juga gereja dan pemerintah, agar terus berkarya dan bersaksi, sekalipun kami masih berada di tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia, bangsa, dan daerah kami ini. Kiranya kondisi pandemi ini segera berlalu dari kehidupan kami, sehingga kami bisa beraktivitas sebagaimana yang seharusnya. Tuhan Yesus, ini doa kami. Kiranya Tuhan Yesus menjawabnya, bukan menurut kehendak kami, tetapi sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selain ibadah sekolah minggu, apalagi yang biasanya kita lakukan? Ya, betul. Kegiatan TPI kita adalah jumpa tokoh.
Untuk itu, mari kita sama-sama saksikan video berikut ini. Shalom, adik-adik sekalian. Apa kabar semuanya? Baik-baik bukan? Ya, Bapak Pendeta berharap semua baik-baik. Dan memang anak-anak yang hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus adalah anak-anak yang baik. Adik-adik semua, hari ini kita jumpa lagi di dalam acara Jumpa Tokoh. Bapak Ibu pengasuh meminta Bapak Pendeta untuk hadir sebagai seorang tokoh dari Gereja Protestan Maluku untuk membagi pengalaman dengan adik-adik sehubungan dengan kesuksesan-kesuksesan yang diraih sampai Bapak Pendeta dipercayakan oleh gereja untuk menjadi ketua klasis pulau-pulau Kei Kecil dan Kota Tual. Sebelumnya Bapak Pendeta mau tanya dulu, ada di antara adik-adik yang sudah kenal sama Bapak Pendeta? Pasti ada yang sudah kenal. Ya, tapi sebaiknya Bapak Pendeta memperkenalkan diri untuk semua adik-adik, sebab kata pepatah, kalau tak dikenal maka tak sayang. Nah, Bapak Pendeta punya nama lengkap Franz Joseph Siahailatua. Biasa akrab dipanggil Pendeta Iwan. Pendeta lahir di Kota Tual juga, sama seperti kebanyakan dari adik-adik, pada tanggal 20 September tahun 1963. Nah, karena itu sekarang Bapak Pendeta usianya 57 tahun. Bapak Pendeta menamatkan studi dari tingkat TK sampai SMA semuanya di Kota Tual. Bapak Pendeta tahun 1982 menyelesaikan studi di SMA Negeri 1 Tual. Sebelumnya di SMP Negeri 1 Tual, kemudian di SD Negeri 1 Tual, dan TK Matias Tual. Nah, jadi adik-adik Bapak Pendeta ingat, studi semuanya di Tual seperti adik-adik. Tetapi kenapa Bapak Pendeta bisa sukses dan dipercayakan oleh Tuhan melalui gerejanya menjadi ketua klasis Pulau-Pulau Kei Kecil dan Kota Tual? Nah, kunci suksesnya begini adik-adik. Yang pertama, harus selalu dekat dengan Tuhan. Bagaimana cara kita dekat dengan Tuhan? Kita harus selalu rajin berdoa, harus selalu rajin beribadah, harus selalu taat dan dengar-dengaran melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus di dalam firman-Nya. Kemudian di sekolah harus rajin belajar, harus bertanggung jawab melakukan tugas-tugas sekolah, baik di sekolah maupun di rumah. Harus dengar-dengaran baik kepada para guru maupun kepada orang tua. Pasti Bapak Pendeta yakin adik-adik juga kalau melakukannya akan memperoleh kesuksesan di kemudian hari kelak. Nah, adik-adik sekalian, Bapak Pendeta ini sudah menjadi ketua klasis di 2 tempat. Yang pertama itu di Pulau Kei Besar. Bapak Pendeta menjadi ketua klasis GPM Pulau-Pulau Kei Besar selama 14 tahun.
Kemudian Ketua Klasis GPM Pulau-Pulau K Kecil dan Kota Tual sejak tahun 2015 sampai sekarang ini. Sekali lagi Bapak Pendeta mau bilang semua itu bukan karena kemampuan Bapak Pendeta semata, tetapi karena Tuhan Yesus selalu menolong dan memberkati Bapak Pendeta di dalam hidup tiap-tiap hari. Bapak Pendeta berharap adik-adik semua di masa-masa yang akan datang juga menjadi orang-orang yang berhasil, menjadi orang-orang yang dipercayakan untuk memimpin, baik di tengah-tengah bangsa ini maupun di gereja, di mana saja adik-adik berada. Demikian adik-adik, sedikit pengalaman Bapak Pendeta bagikan kepada adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Shalom. Adik-adik, siapakah tokoh yang tadi sudah adik-adik saksikan dalam video tadi? Ya, beliau adalah Bapak Pendeta SD Siala Tua SDH, Ketua Klasis Pulau-Pulau Kecil dan Kota Tual. Semoga adik-adik dapat belajar dengan rajin, termotivasi dengan beliau, supaya cita-cita yang adik-adik inginkan dapat tercapai. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik semuanya dipersilakan berdiri dan mari kita puji Tuhan dengan judul lagu Yesus Sayang Semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sayang semua, sayang semua. Adik-adik, sebelum kita pulang, mari kita terima berkat. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis kepada Roh Kudus, menyertai kita hari ini, esok, bahkan selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita di minggu ini dan sampai jumpa di ibadah kita di minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.